Welcome to my channel teman-temanku ya, terutama teman-temanku yang sudah pensiun, sehat semua dan bahagia selalu. Di vlog kali ini aku nanti mau ngevlog satu metodologi untuk kamu menemukan Allah, agar Allah menyapamu dengan kelembutan ketika kamu nasak. Nanti yang kedua Abu Tholib, Abu Lahab, dan siapa penemu gunung emas. Dan yang ketiga nanti adalah masjid. Langsung aja ya teman-teman, metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam kamu mencari aku di akhirat, jangan lupa hidupmu dari dunia. Kalau kamu aplikasikan di kehidupanmu sehari-hari, kamu ngomongnya akan gini: anak-anakku sholato, ojo lali nyambut gawe. Lah, Allah di sini adalah primer. Allah sebagai primer di dalam kehidupanmu. Maka apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, semuanya akan kamu niati untuk bersujud kepada Allah. Dimanapun kamu bersujud, disitulah masjid. Tetapi sama orang-orang modern dibalik. Anak-anakku, nyambut gawe sing sergep, ojo lali sholat. Lah, ini makna dan nilainya sudah berbeda. Di sini Allah sudah tidak primer lagi. Di sini Allah sekunder. Jadi Allah tidak nomor satu di dalam hidupmu. Otomatis kamu menciptakan kegelapan di dalam hidupmu. Contohnya gini ya, aduh anakku sudah bekerja loh, anakku sekarang sudah bekerja loh, gajinya 5 juta, tapi bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa setiap tahun menaikkan aku umroh. Loh, ini sama saja kamu melegalkan kejahatan di dalam kehidupan kamu. Kan banyak ya orang-orang yang ngomong, aduh Rek, aku sekarang ini lagi sedang diuji oleh Allah. Enggak, Allah gak pernah mengujimu. Allah sangat cinta orang kamu. Allah menciptakan kamu itu asani takwim loh teman-teman ya. Kegelapan itu kamu ciptakan sendiri. Allah adalah cahaya. Allah adalah cahaya itu sendiri. Allah tidak pernah menciptakan kegelapan. Tidak ada surat kegelapan, tetapi yang ada adalah surat cahaya atau An-Nur. Allah melakukan 3 hal untuk kamu. 1, Dia menciptakan kamu. Dia menata seluruh fungsi-fungsi. Allah menata seluruh faktor-faktor kehidupanmu. Allah memperindah tatanan yang sudah Allah tata. Dan ini dirumuskan di dalam 3 rumusan Asma'ul Husna. Ya Kholik, Ya Bari, Ya Musawir. Allah tidak pernah mengajarkan ke kamu agar kamu sukses, agar kamu berhasil. Yang diajarkan oleh Allah ke kamu, bahwa kamu berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar pula. Jalan terus ya. Ihdinas sirotol mustaqim. Ridho apa yang dikasih Allah. Ridho di sini bukannya pasrah ya teman-teman, bukannya putus asa. Ridho di sini kamu bekerja terus, kamu nandur terus, kamu menciptakan terus menerus. Kalau kamu sudah ridho, nanti apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, Allah akan meridhoimu. Kalau Allah sudah meridhoimu, hatimu, dirimu akan menjadi lembut. Maka Allah pun akan menyapamu dengan kelembutan pula.
Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Dan itu ada di surat Al-Fajr. Kalimat ayat itu akan kamu dengar ketika kamu nasak. Samar-samar kamu akan melihat ada sosok yang datang mendekatimu. Sosok itu adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawamu. Oke, sekarang Abu Lahab. Sekarang Abu Lahab ya, teman-temanku semuanya ya. Abu Lahab, yang ditentang Abu Lahab ke Rasul Muhammad ini bukan masalah akidah atau ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad, tetapi yang ditentang oleh Abu Lahab di sini adalah mengenai copyright, hak cipta atas air Zam-Zam. Karena pada waktu itu di Mekah tidak ada sumber daya alam, tidak ada sungai, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan gunung emas pun pada waktu itu belum diciptakan. Jadi akses ekonomi satu-satunya pada waktu itu hanyalah air Zam-Zam. Maka Abu Lahab sebagai konglomerat, sebagai penguasa politik, sebagai penguasa adat pada waktu itu, sangat mengkhawatirkan dominasinya akan diganggu oleh Rasul Muhammad. Karena yang memiliki hak cipta atau copyright atas air Zam-Zam adalah Rasul Muhammad. Karena penemu air Zam-Zam yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim, kemudian tenggelam, kemudian ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Jadi sesungguhnya ya, Islam ini berdiri ditentang oleh hal-hal yang bersifat hak dan kewajiban atas ekonomi, sama dengan seperti zaman sekarang. Abu Lahab pun cara menentangnya sama seperti zaman sekarang, dengan cara suap, dengan cara kolusi, dan dengan cara demo-demo. Abu Lahab menawari Rasul Muhammad suap, Abu Lahab menawari Rasulullah Muhammad kolusi, tapi ditentang dan ditolak oleh Rasul Muhammad. Makanya Abu Lahab, apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad ini didemo terus, ditentang terus. Makanya Rasul Muhammad berkata, meskipun kamu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, percayalah aku tidak akan mundur dari apa yang aku yakini. Percayalah aku tidak akan mundur dari apa yang sudah saya lakukan sekarang. Percayalah aku tidak akan mundur dari amanat yang telah dipercayakan oleh Allah ke aku. Kalau orang-orang zaman sekarang bisa meniru ini, wah tokcer ya teman-teman. Sekarang tak lanjutkan gunung emas. Siapakah yang menciptakan gunung emas ya? Sekarang gunung emas ya. Pada waktu itu Rasulullah sedang berdakwah di kota Taif, tapi dilempari batu oleh penduduk Taif sampai Rasulullah berdarah-darah. Maka malaikat Jibril mendekati Rasulullah dan berkata, wahai Rasul Muhammad, ya apa nek gunung iki tak mbrukno di kota Taif. Padahal teman-teman ya, malaikat itu hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi pada momentum ini, malaikat Jibril mempunyai inisiatif karena dia sangat sedih kekasihnya Allah. Malaikat Jibril tidak mau kekasihnya Allah ini disakiti.
Makanya dia menawarkan untuk ngembrukno gunung ke penduduk Taif. Tapi ini ditolak oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, jangan Bril, aku gak mentolo, aku kasihan. Maka berkatalah Jibril kepada Rasulullah, kalau gitu gunung ini akan aku letakkan dan akan aku jadikan emas untukmu Rasul Muhammad. Dan sekarang gunung itu, di gunung emas itu dipagari, terletak di antara Mekah dan Madinah. Jadi yang menciptakan gunung emas itu adalah Jibril. Pada waktu Nabi Ibrahim pun pada waktu Nabi Ibrahim pun mau dibakar oleh Raja Namrud, itu malah ada 3 malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim dengan menawarkan, satu, malaikat Jibril menawarkan gunung untuk dimbrukno di istana Namrud. Kedua, malaikat Israfil menawarkan tsunami. Yang ketiga, malaikat Israel yang menawarkan angin puting beliung kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, jika itu memang perintah dari Allah, laksanakan. Tetapi jika itu atas inisiatifmu sendiri, tolong jangan lakukan. Biar Allah sendiri yang menolongku. Jadi teman-teman, kalau pas ada angin puting beliung, kamu panggil lo malaikat Israel. Mbok ojo ngoten po malaikat Israel. Atau kalau ada tsunami, kamu panggil malaikat Israfil. Aduh, malaikat Israfil, ojo ngono po gitu loh. Loh, ini kelihatannya kata-kata sederhana, tapi sangat tokcer teman-temanku semuanya ya. Kalau gunung meletus, ada banjir, itu bukan bencana ya, itu itu akan menjadi bencana karena kamu tidak bisa menyesuaikan diri dengan sunatullahnya Allah. Sekarang aku lanjutkan dengan Abu Lahab. Oke, sekarang tak lanjutkan Abu Thalib ya. Waktu zamannya Rasulullah ini jelas teman-teman ya, siapa yang munafik, siapa yang kafir, siapa yang muslim, ini sangat jelas. Abu Sofyan jelas dia kafir. Musailama al-Khazzab jelas dia munafik. Tetapi kamu tidak bisa mengatakan kepada Abu Thalib bahwa dia adalah orang yang munafik. Tidak bisa ya. Karena satu, Abu Thalib secara perilaku sangatlah Islami. Dia pelindungnya Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, perjuangan Islam sangatlah tergantung kepada beliau Abu Thalib. Meskipun secara resmi Abu Thalib belum mengatakan syahadat. Tetapi kamu masa bisa tahu? Kamu mana bisa ngecek teman-teman bahwa kalau Abu Thalib itu sebetulnya sudah syahadat di dalam hatinya yang paling dalam. Dia sudah syahadat. Hanya Abu Thalib dan Allah yang tahu. Tapi dengan tak sebutkan 3 tadi, kamu pasti bisa berpikir ya teman-teman ya, Abu Thalib sudah muslim atau belum. Karena kamu tidak orang itu sudah bersyahadat atau belum itu, kamu tidak bisa akan ngecek. Kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, kamu tidak ada kekuasaan tentang itu.
Allah memang sengaja membuat fenomena Abu Thalib ini dan dibiarkan misterius. Apakah Abu Thalib sudah muslim atau belum? Karena misterius itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang agar kamu mau belajar, agar kamu mau berpikir terus, agar kamu mempunyai kerendahan hati, agar kamu tidak gampang-gampang mengkafir-kafirkan orang, agar kamu tidak gampang menyirik-nyirikan orang. Selanjutnya, masjid selain fungsi dari bersujud ya. Oke, tak lanjutin dengan masjid ya. Kalau kamu anak laki-laki kalau memasuki masjid itu kan memakai kopiah ya. Tapi nggak tahu apa sih arti dari kopiah ya. Kopiah itu berasal dari kata kauf yang artinya takut. Orang yang memakai kopiah adalah orang yang menjunjung ketakutan kepada Allah di atas kepalanya. Itu arti kata kopiah. Penemu toa adalah Hitler. Karena Hitler penemu sound sistem Pierre Horn. Jadi kalau kamu adzan, kamu memberikan sodako kepada Hitler. Terbangan itu adalah password untuk membuka pintu-pintu tertentu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa didengar oleh bunyi-bunyian tertentu. Sujud, di mana kamu masuk masjid, itu namanya manusia. Sujud adalah meletakkan wajah di tempat yang paling bawah, merendahkan serendah-rendahnya martabatmu, eksistensimu, kehidupanmu di hadapan Allah. Sujud latihan andap asor. Kalau kamu foto untuk fotokopi, sing di foto lah wajahmu ya. Karena wajah pusat wudu, wajah pusat pencerahan, wajah pusat pembersihan. Wajah ikonnya manusia, wajah ikonnya khalifah. Wajah performa, main displaynya manusia. Maka disitulah letaknya dirimu. Maka Allah menempatkan wajahmu yang paling bawah, di tempat yang paling bawah ketika kamu bersujud. Bahkan wajahmu, bokongmu lebih tinggi dari wajahmu. Tak lanjutkan ya, lanjutin yang teman-teman ya. Maka yang penting di dalam kehidupan manusia itu adalah bertatap muka atau tatap wajah. Tetapi ini dihancurkan oleh teknologi. Kamu bisa bertemu dengan seseorang tanpa harus bertatap wajah, tanpa harus bertatap muka atau bertatap wajah, yaitu melalui medsos. Medsos ini rahmat yang sangat luar biasa. Penemuan dan inovasi dari manusia. Tapi bisa menghancurkan manusia apabila kamu tidak bisa mengartikan makna dan pemanfaatannya. Tapi masjid ini ada fungsi yang lain selain bersujud ya teman-teman. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan apabila semuanya kamu niati untuk bersujud kepada Allah, itu namanya masjid. Tetapi
Kalau masjid yang resmi itu di Al-Akbar, Al-Hikmah ya, dan sebagainya. Tetapi ada juga fungsi masjid yang lain secara esensial dan rohaniah, dan itu letaknya di dalam dirimu. Yang aku sebut tadi ya, kamu melakukan apapun kalau kamu niati bersujud kepada Allah, disitulah masjid yang berfungsi secara esensial dan rohaniah dan letaknya di dalam dirimu. Oke, thank you teman-teman. Oke. Oke, Mbak. Lagi ngapain, Mbak? Di mana nih, Mbak? Kita sekarang lagi di Jogja di Hotel 101 ya. Ini di tengah Jogja. Pokoknya hotel-hotel yang tak vlogkan di vlogku itu loh Mbak Dia ya. Iya. Itu semuanya pokoknya hotel-hotelnya sehat. Semuanya bisa dibuka gini lah. Kita langsung cari view. Pokoknya yang seger-seger, pokoknya apa namanya, kamar roomnya ini loh langsung bisa dibuka ya. Ada yang bisa. Satu memang aku nggak bisa naik lift, yang kedua nggak bisa naik pesawat. Oh, tapi malah enak ini di sini. Strategis. Iya, harusnya harus di bawah semua. Gitu loh Mbak Dia. Kita ke Malioboro tinggal jalan kaki ya Mbak Dia ya. Yuk. Tinggal jalan kaki ke Malioboro. Paling berapa kilo? Ada 1 kilo? Nggak sampai setengah kilo, kok cuma 5 menit udah nyampe ya kan? Terus. Ini kita baru nyampe ini ya. Kita baru nyampe langsung vlog. Oke. Ya, makasih. Thank you. Welcome to Hotel The 101, Tengah Kota Yogyakarta. Kita view-nya langsung ke kolam renang. Room full access. Ya Mbak Dia ya, seger ya. Ini di tengah kota loh ini. Nah, kota Jogja deket Malioboro, tinggal jalan kaki. Ini seger banget, Rek. Seger banget ya. Loh. Kamarnya bersih banget kolam renang ya, enak nih. Desa 101 Tengah Kota Yogyakarta.
Iya. Dalam juga ada ya? Iya, dalam ada. Ya, silakan bisa tindak ya. Mulia barbecue. Ini pancake. Soto ayam. Ada. Pecel ini ya, Mbak? Hah? Ini loh pecel ya? Iya Bu, ini betul Bu. Ini apa sih? Yang itu salad dan Bu. Oh iya. Itu tuh. Oh lebih banyak di luar ya? Ini kue-kue ini Mbak. Masuknya mana? Masuknya dari situ tuh orang-orang masuk itu. Nasi di atas kali, di depan, di luar. Wes ya? Ya. Oke.